Setelah penyerahan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Langsung hilang saja. Kayak biasa-biasa saja. Iya, karena teman-teman tenis saya lihat juga, saya lagi main apa. Cuman dia bilang bercerai saya 1 kali sudah hilang. Jarak berapa meter Pak antara Bapak dengan anak Bapak waktu latihan tenis itu? Ini kan lapangan begini lurus, terus 2-3 meter. Ya, enggak lah 4 meter 5 meter lah dari pandangan saya lah. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus hilangnya balita Bilqis di Makassar menjadi awal terbongkarnya kembali jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Pada 2 November 2025, Bilqis hilang di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan saat ayahnya tengah bermain tenis. Rekaman CCTV menunjukkan ia dibawa oleh seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Dari titik inilah rantai kejahatan mulai terjadi. Investigasi polisi mengarah pada seorang perempuan berinisial SY. SY menjual Bilqis kepada NH dengan harga 3 juta rupiah. Usai menawarkan Bilqis di media sosial dengan alibi adopsi. Selanjutnya NH menawarkan Bilqis kepada seorang pembeli di Jambi seharga 30 juta rupiah. Korban Bilqis dibawa keluar Makassar menuju Jambi melalui jalur darat dan udara. Sesampainya di Jambi, NH kembali menjual Bilqis. Kali ini kepada 2 pelaku lainnya berinisial AS dan MA dengan harga 15 juta rupiah. Keduanya lalu menjual Bilqis ke warga suku anak dalam seharga 80 juta rupiah. Bahkan warga suku anak dalam yang menerima Bilqis kembali menyerahkannya ke pelaku lain berinisial BGN. Pola jual beli yang berlapis ini menunjukkan kuatnya jejaring perdagangan anak di wilayah tersebut. Setelah hampir 1 pekan hilang, polisi akhirnya menemukan lokasi terakhir Bilqis di Merangin, Jambi. Dan melalui negosiasi yang intens, petugas berhasil membawa Bilqis ke dalam keadaan selamat dari kelompok suku anak dalam dan memulangkannya kepada keluarganya pada tanggal 8 November. Kasus ini membuka lembaran baru soal perdagangan anak yang sudah berlangsung lama. Polisi menetapkan 4 orang tersangka, SY, NH, MA, dan AS. Semuanya dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun kisah tragis Bilqis bukan sekedar cerita duka, tapi juga potret buram betapa rentannya anak Indonesia di hadapan sindikat perdagangan manusia. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak dan rapuhnya pengawasan di ruang digital dan juga di dunia nyata. Ketika modus terus berkembang namun mitigasi berjalan tertinggal, mau sampai kapan alarm ini akan diabaikan? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue dengan tema penculikan Bilqis, alarm maraknya perdagangan anak. Dan pemirsa sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Langsung saya perkenalkan, ada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Mbak Ciput Eka Purwianti. Mbak Ciput, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir, Mbak Ciput. Siap. Dan kemudian kami hadirkan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Mbak Ai Mariati Solihah. Mbak Ai, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan kami hadirkan juga satu lagi pengamat sosial, Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kita akan bahas dulu kasus terakhir. Jadi kita bahas kasus Bilqis, tapi ini bukan kasus pertama. Ini sudah, Mbak Ciput, kita sudah berkali-kali bertemu dengan kasus yang kurang lebih sama, perdagangan anak, penculikan, kekerasan dan lain-lain. Saya akan tanya ke Mbak Ciput terlebih dahulu. Dari kasus Bilqis ini, seperti apa
data terakhir yang dihimpun oleh kementerian Anda? Ya, kami Kementerian PPPA sebetulnya bersama-sama dengan teman-teman di daerah, pendataan itu ada melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Yeah. Nah, khusus di setahun ini saja, dari Januari sampai Oktober, dari sistem ini kami catat ada total 64 kasus yang dicatat di seluruh Indonesia, anak-anak yang diculik atau dibawa lari atau dibawa tanpa izin dari orang tuanya. Dengan tentunya 64 ini baru yang terlaporkan ya. Bisa jadi di pelosok Indonesia ini yang sangat luas, saya yakin pasti masih ada di pelosok-pelosok yang mereka nggak punya akses ke pelaporan. Jadi bisa jadi angkanya lebih besar dari itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di angka nasional di tahun berapa nih sebentar? Di tahun 2024 saja itu tercatat seluruh korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi tidak hanya penculikan, itu 471 korbannya. Kasusnya 392. Jadi ini baru puncak gunung es saya rasa. Dan patut kita semua berpikir bagaimana kita bisa mengupayakan seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok mereka mengetahui jalur untuk pengaduan. Nah, ini kami terus berupaya sih di Kementerian PPPA untuk meningkatkan layanan pengaduan SAPA 129 yang mana ini memang telepon yang harus dibayar. Tetapi supaya ada akses buat masyarakat yang tidak punya pulsa misalnya Mbak Afi, maka bisa juga melapor melalui website yaitu laporsapa129 .kementerian PPPA, kemenppa.go.id. Nah, itu biasanya anak-anak lebih banyak melapor ke situ. Karena anak-anak ini itu 24 jam online? 24 jam online. Dan akan direspon pelaporan. Betul, kami ada operator yang standby 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ya memang ada SOP ya untuk memproses. Tidak semua pengaduan yang masuk itu adalah real pengaduan, terutama ada yang prank call juga. Banyak, terutama anak. Banyak yang mereka misalnya melapor itu anonim. Karena memang secara natural hasil kami diskusi dengan anak-anak. Banyak mereka misalnya kasus-kasus tadi Mbak Afi menyebutkan kasus di ranah daring. Mereka kadang nggak ingin melapor untuk diproses hukum. Mereka hanya ingin mengadukan, saya ada dikirimi konten-konten seperti ini, saya cuma ingin orang itu stop nggak kirim ke saya. Atau saya sudah diancam dengan foto-foto saya cuma pengen ini stop gitu. Untuk mengancam mereka. Ya, betul. Nah, kemudian kesulitan pada akhirnya adalah karena ini juga berbasis pengaduan, maka pada saat teman-teman operator kami merespon pengaduan masuk melalui WhatsApp atau melalui email, bisa jadi mereka nggak langsung merespon balik. Nah, ini yang sering kemudian ada kasus yang terlewat dan pada saat mereka mungkin punya keberanian lagi baru mereka melapor. Itulah terjadi ya pada korban-korban kekerasan seksual terutama karena biasanya ini adalah ada relasi kuasa antara pelaku dengan korban sehingga mereka butuh keberanian. Bisa jadi juga perlu akses. Pada saat pelaku tinggal bersama mereka. Kalau kemudian kita bahas soal anak nih Mbak, kita spesifik membahas soal anak. Kasus Bilqis ini polanya ini berulang nggak sih menurut Anda Mbak bahwa kemudian anggaplah anak diculik atau diambil paksa dari orang tua, lalu kemudian ini masuk ke media sosial, ada yang kemudian merespon, ada pihak yang mau membayar, ini angkanya nggak main-main loh Mbak. Ada 3 juta, 15 juta, 30 juta, bahkan sampai 80 juta. Ya, ini sebetulnya modus lama bukan modus baru ya. Perdagangan dulu yang paling banyak perdagangan bayi. Kemudian kalau penculikan anak itu kebanyakan dieksploitasi, hasil-hasil temuan sebelumnya itu misalnya dieksploitasi bahkan sampai ke lain pulau itu dieksploitasi sebagai pengemis. Dan mereka ada yang mengorganisir anak-anak ini disiksa kalau mereka tidak menghasilkan sejumlah uang tertentu dalam 1 hari. Nah, ini kan pola-pola eksploitasi yang sebetulnya pola lama. Tapi pola lama kenapa nggak bisa dihentikan? Celahnya kenapa tidak bisa di stop angkanya? Trennya ini kita bacakan angkanya bertambah bukan menurun.
Sebetulnya kalau dari tren menurun TPPO-nya, tetapi dari sisi kasus ini masih terjadi, itu sebetulnya nggak bisa ditoleransi ya, saya sepakat. Persoalannya banyak, ini terkait mafia-mafia perdagangan manusia ini kan luar biasa. Peredaran uang di seluruh dunia terkait perdagangan manusia ini luar biasa Mbak Afi. Dan sampai detik ini kami masih melihat bahwa yang dijerat hukum ini hanya level-level yang paling bawah. Yang dapatnya pun kecil dia. Bayangkan nanti pada saat ini kan anak-anak atau korban TPPO itu berhak untuk dapat restitusi. Bayangkan yang ditangkap ini hanya terinya. Apakah mampu mereka untuk membayar restitusi pada korban yang ditetapkan misalnya oleh pengadilan? Nah itu kan PR lain lagi. Baik, ini menarik. Mbak Ciput sudah mengatakan ini jaringannya sampai ke mafia perdagangan orang. Mbak Ai, mungkin ada juga cerita atau mungkin data yang bisa dibagi berkaitan dengan soal kasus anak ini? Ya, sungguh memprihatinkan ya, terutama kalau melihat pola, saya kira secara konvensional yang tadi disampaikan, tapi jangan lupa waktu peristiwa Malika yang di Jakarta itu terjadi di ruang yang sangat private, di mana keluarga itu diberikan kepercayaan untuk menyampaikan anak ke seseorang ya, dan dibawa dan ternyata betul dijadikan pengemis ya waktu itu, pemulung untuk salah satunya eksploitasi secara ekonomi. Itu artinya ada pola yang konvensional mungkin jaringannya terputus-putus atau individu, ada yang menggunakan naiklah dia ke media sosial, karena ternyata menemukan Bilqis untuk taruhlah sebut ada pihak kedua dan ketiga, itu di media sosial mudah sekali mereka bertemu dengan angka yang fantastik yang tadi Mbak Afi bilang. Dan kemudian ini yang di ujung yang saya kira kita patut di sini refleksi sangat tinggi karena suku anak dalam yang disebut-sebut menjadi pihak terkait yang diakhiri pencarian Bilqis ini disebut terlibat di dalamnya dan membayar sejumlah uang. Anda mau mengklarifikasi apakah informasi itu betul? Tidak, ini salah satu tren yang tadi ditanyakan. Apakah ada situasi yang baru? Bagi kami ini sesuatu yang baru. Ketika berkaitan dengan suku anak dalam dan ada kelompok lain maksud saya yang masuk di dalam jejaring ini. Nah ini tentu saja harus kita sikapi secara serius apakah mereka juga hanya menjadi bagian ya kalau dibilang teri-terinya itu permukaan atau memang ini adalah sindikat lain yang berlindung di bawah atau di balik kelompok ini. Mungkin nggak kalau kemudian anggaplah suku anak dalam ini juga tertipu oleh para sindikat ini? Mungkin? Ada dua cara berpikir. Yang pertama mungkin saja mereka tertipu. Yang kedua bisa jadi ada kelompok dari suku anak dalam yang memang dijadikan target sasaran untuk masuk dalam sindikat ini. Ini kita nggak bisa tutup mata karena realitasnya ada uang, realitasnya anak kita ada di situ. Dan yang ketiga ini juga ada pihak-pihak yang saya kira memang dari awal kesulitan masuk ya. Tapi setelah kita melakukan kami monitor proses negosiasinya dengan melibatkan teman-teman dari Peksos di Merangin itu barulah terselenggara komunikasi yang baik gitu dan ternyata bisa mengembalikan anak ini. Jadi ini sesuatu ada yang baru, tapi kemudian ada pola konvensional, tapi yang harus kita cermati lebih lanjut adalah bagaimana pihak-pihak kepolisian ya terutama untuk mengungkap ini sampai ke akar-akarnya. Belum lagi penjualan bayi yang sampai melibatkan antar negara Mbak Alfi. Iya, baru saya juga waktu yang kemarin yang April, betul di April itu kita catat bahkan korbannya bisa sampai puluhan bayi yang dijual. Sampai sekarang pun anak-anak yang konon sudah 18 anak ya, bayi dan bayi Adria sudah di Singapura itu tidak kunjung kembali karena tadi ada kesulitan negosiasi, kemudian tracing untuk mengembalikan anak dan jangan lupa memang juga ada sejumlah uang yang disampaikan kepada orang-orang 13 orang yang sudah terlibat ini dan mereka mendapatkan manfaat dari itu. Sehingga saya pikir ini clear tindak pidana perdagangan orang, beragam pola dengan tren barunya, tapi kemudian kita masih terbata-bata nih dalam memutus, menemukan kenali dan bahkan mengungkap. Apa yang membuat kita jangan terbata-bata, tertati-tati, tapi kita bisa berlari? Karena setiap diskusi, setiap waktu yang terbuang, ada nyawa anak Indonesia yang terancam. Saya setuju. Dan itu yang menjadi pertanyaan saya. Mengapa sampai detik ini pun belum ada yang clear dari anak-anak yang misalnya dibawa ke Singapura. Itu satu. Karena bagi kami tidak menutup adanya sindikat yang juga sudah stay di luar negeri. Tapi 13 orang ini clear Indonesia semuanya. Ini juga pertanyaan kita gitu. Itu satu. Berarti kan ada positioning siapa pelaku ataupun perantara di antara yang sudah ada, yang belum tuntas kita ungkap, yang itu kemudian menjadi pelaku aktor dari terselenggaranya kejahatan ini. Nah berikutnya sekarang kita juga ada istilah baru atau ada kelompok baru yang masuk di dalam ranah perdagangan atau penculikan anak yang kemudian didagangkan ini. Ini juga harus memantik ya bagaimana kita semua
semua bekerja keras untuk mengungkap, karena tadi dua perspektif. Pertama ada manipulasi di tingkat mereka gitu, yang kemungkinan iba awalnya dia percaya bahwa anak ini tidak ada yang ngurus gitu, atau bisa jadi mereka salah satu yang dibuat menjadi operator atas terselenggaranya kejahatan ini. Ini yang saya kira juga perlu klarifikasi setidaknya dari penegak hukum dan para kriminolog, mungkin para ahli yang memang juga saya kira semua hari ini merasa prihatin bentuk kejahatan semakin eskalatif. Oke, saya ke Mbak Devi sebagai seorang pengamat sosial, apa yang terjadi dengan lingkungan kita, lingkungan keluarga, tentu tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Apakah kemudian anak itu menjadi urusan masing-masing, bukan menjadi pertanggungjawaban sebuah kelompok sosial? Ya, pertama tidak ada orang yang tiba-tiba lahir jahat gitu ya, bangun tidur lalu kemudian ingin menjual anaknya. Ini adalah satu proses yang bukan memakan hanya 1 hari, tapi ada sejarah panjang ini. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa datanya adalah setiap 10 sampai 30 detik setiap anak di dunia itu dibegal oleh urusan jaringan perdagangan manusia, dan kita tidak sendirian. Bahkan negara-negara paling maju saja kebobolan, Inggris misalnya. Artinya ini bukan karena negara kita masih belum hebat dan sebagainya. Narasi itu mungkin cukup jauh lah, perlu diluruskan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaannya yang jawabannya tadi juga disampaikan oleh Pak beliau, sangat klasik. Pertama adalah kemiskinan dan hutang kronis. Apa sih yang menyebabkan orang kemudian menjadi gelap dan memilih jalan hitam tadi begitu ya. Artinya satu, bukan sekedar kurang uang. Banyak orang kurang uang, tapi tidak semua kemudian menjual anaknya, kan begitu. Nah, artinya ada hutang bertumpuk, tidak punya akses kerja layak, dan juga tidak ada jaring pengaman sosial yang benar-benar terasa di dapur. UNICEF jelas memang mengatakan bahwa enabler utamanya adalah kemiskinan tadi. Tapi yang kedua tadi yang disebutkan oleh para beliau juga, kekerasan dan relasi yang sangat beracun gitu ya, toksik. Satu, korban KDRT. Kedua, dikontrol oleh pasangan. Artinya ada orang yang mengatur Anda harus berhutang, Anda harus fokus pada keuangan dan sebagainya. Lalu ini kemudian menunjukkan bahwa pelaku ini, kalau tadi bicara ibu, nah memang begitu ibu kesannya kemudian mohon maaf, begitu perempuan yang melakukan sesuatu dianggap bagaikan monster. Padahal dalam banyak hal dalam pengambilan keputusan perempuan tidak pernah sendirian, kan begitu. Jadi faktor dramatis di publik itu yang kemudian kita seakan-akan mengisolasi bahwa ini hanyalah pribadi yang buruk, ini perempuan yang stres dan sebagainya. Kita lupa perempuan adalah bagian dari komunitas sosial itu sendiri. Dan juga yang berikutnya yang mungkin sering luput adalah persoalan kecanduan dan keputusasaan gitu ya. Uang hasil anak, menjual anak itu dijadikan untuk menutup hutang judi online misalnya. Lalu kemudian narkoba gitu ya. Atau gaya hidup yang di luar kemampuan keluarga atau orang yang menjualnya. Nah, artinya ini bukan berarti kemudian alasan-alasan ini menghapus tanggung jawab itu sendiri gitu kan. Tapi ini menjelaskan bagaimana sebuah keputusan yang sangat ekstrim itu bisa berulang. Kalau itu lingkaran setannya adalah itu ya. Betul, apalagi ketika pola kecanduan tidak pernah benar-benar dirawat. Setiap masalah pasti akan dilarikan ke sumber yang sederhana, yaitu uang yang paling cepat. Yang kelihatan hari ini di depannya adalah anak, bisa jadi kemudian anak menjadi sasaran. Oke, baik, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal sindikat ini. Ada tadi kita bahas mafia lah, kemudian sindikat internasional, bukan lagi antar pulau, sudah menjadi antar negara. Lalu ada perputaran uang yang sangat besar di sini, yang mungkin bisa menjadi godaan setan bagi para pelaku. Pemirsa, usai jeda akan kami bahas. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.